Ya, selamat pagi teman-teman. Kuliah dilanjutkan pertemuan yang berbeda ya. Sama maaf kemarin satu hal bisa ini dari hingga ya, terpaksa untuk ganti jamnya ke informasikan bahwa saya lagi kejar anggaran apa itu benar cukup sangat dulu karena merupakan proyeksi anggaran dua-dua yang berdua. Oke, kita kembali untuk tiga dari saja. Kita topiknya batimetri saja ya, nggak terlalu banyak. Udah belajar, tapi ini kita coba ulas mengenai batimetri. Halo Pak, selamat pagi. Ya, Maaf Pak, izin kalau di saya suaranya kecil banget Pak. oh iya iya. Kalau sekarang Iya, kedengeran ya? sekarang cukup sih Pak. Kalau tadi kecil banget. Oh iya iya, maaf maaf. Karena Oke, emang ini kan ya kemarin. makasih banget. Oke oke oke, siap siap siap. Mungkin ya emang kayaknya dasar. Ya terima kasih sudah mengingatkan. Maaf juga ini nggak tahu juga ini dari kemarin suaranya pada mungkin perlu perlu saya cek dulu laptopnya ntar. Jadi untuk topik hari ini ya kita mengulas batimetri dalam film. Jadi untuk mengingat kembali ya batimetri yang adalah study of the base of people atau body metric. Jadi ya turunan dari bahasa Yunani, uh, ilmu yang pelajari tentang dasar dari water bodies ya. Jadi nggak perlu kita bicara hanya mengenai laut biasanya diulas mengenai batimetri, tapi seluruh water bodies terutama sungai, aliran dan danau biasa gunakan data-data batimetri. Jadi secara manfaat biasanya digunakan untuk penentuan jalur berlayar, kemudian perencanaan bangunan di pantai, ya kan untuk pembuatan jetty atau dermaga, untuk pemeriksa ombak itu tentunya tarik seperti adanya full. Ya teman-teman. Jadi yang bilang manfaatnya itu sebagai perencanaan bangunan pinggir pantai, kemudian masukkan sebagai data masukan dalam data perencanaan bangunan-bangunan anti tsunami atau terutama itu dari bencananya. Dan ada ya ini berkondisi morfologi ya, melihat mungkin ada pengenalan sedimentasi dan lain-lain. Jadi sumber data dari batimetri sendiri itu ada pengukuran sederhana, dan ada eco sounding, merupakan model dari penelitian secara akustik dan penginderaan jauh, disebut sebagai
buat data optik. Kemudian dari metode mekanik ini juga pengukuran kedalaman secara langsung. Hilang gambar. Jadi disebut juga pengukuran kedalaman secara langsung. Jadi metode ini menggunakan tongkat ukur kali atau kalibran yang terukur atau kabel yang ditutup dari sisi kapal. Efektif digunakan pada daerah dangkal dan tidak terlalu luas. Jadi metode mekanik ini merupakan metode yang paling dibuat untuk untuk pengukuran batu nikel, yaitu menggunakan kapal, menggunakan atau dengan tongkat dengan Bluetooth mode. sirkulasi. Jadi dengan tongkat ukur ini. FM mode. Bluetooth mode. Jadi macam-macam echo sounder sendiri kelihatan bahwa dari jumlah pemancarnya ada yang kita menggunakan plugin apa namanya ketetapan SNI atau standar nasional teknologi. Kemudian lanjut ke metode optik. Biasanya optik yang untuk ekspresi data berdimensi dominannya menggunakan bahwa sistem radioaktif yang dipancarkan oleh sensor yang kemudian diterima kembali oleh sensor tersebut. Produk suaranya ini berupa realisasi.
ada model mana biasanya satelit-satelit yang terkait dengan data. FN mode. Bluetooth mode. Server asing menggunakan channel Messenger dan Terakhir banyak sekali sekarang produk-produk dari server asing ini yang sudah cepat sampai ke data telemetri. Atau data permukaan ini bisa kita bagi menjadi tiga. Itu ada DEM, ada model, ada digital model dan ada digital variable. Dari ketiga ini ternyata memiliki konsep pengukuran yang sama. Karena nanti juga dibedakan seperti tingkat kedetalan dan bentuk data pada tampilan. Ini yang pertama dari data elevasi atau data permukaan itu adalah digital elevation model atau dapat dibilang DEM. Secara konsep DEM ini adalah sebuah raster grid atau data raster yang tiap selnya atau raster selnya memiliki data elevasi atau ketinggian. FN mode. Jadi dari FN mode. tidak bukan dari vegetasi pembangunan dari pembangunan. Ini memang ada beberapa data DEM yang masih ada di dalam nilai vegetasi untuk pembangunan yang mungkin perlu dilakukan sebuah koreksi nanti dan yang memiliki akurasi dosis spasial yang tinggi ya perlu ada koreksi jika kita bisa mendapat nilai DEM yang lebih permukaan saja. Jadi dari DEM ini banyak bisa terdapat data turunan, data kontur, range, aspek itu. Jadi data turunannya yang tampilkan sini, kita bisa dapat di mulai itu juga data yang umum dari dalam keluarga yaitu biasanya atau ada lerengnya. Itu lereng yang ada data aspek ini ada lereng. Biasanya pakai untuk atau untuk analisa analisis aliran air atau hal yang membutuhkan analisa yang menggunakan data ada dan bilang adalah layanan jadi bagaimana lereng-lereng itu penanganan terhadap permasalahan terutama ketika perekaman dilakukan yang perlu paramanya bentuk dari kita yang mana saja yang ada di daerah Bayan
Data solution ini biasanya membutuhkan untuk hal-hal atau analisa yang menggunakan data matahari. Seperti namanya mau membuat area kecocokan tanaman. Jadi ada tanaman yang perlu ada penuh, hanya boleh mendapat sinar panas, misalnya panas. Tentu saja kita gunakan untuk analisa operasi pembuatan atau operasi solar cell, karena daerah yang penuh mendapatkan analisa kita menggunakan analisa itu. Ada kupator yang merupakan potongan dari lereng sendiri, dan ada kontur misalnya langsung dibuat turunan dari lereng. Kemudian ada vision itu adalah daerah yang terlihat dari buat titik di daerah yang kita buat poin. Nah, kemudian dianalisa daerah dari poin itu area yang ada yang terlihat dari yang nantinya tidak bisa terlihat dari daerah tersebut. Dan ini yang back control atau refleksi dan itu analisa lanjut. Kita untuk data turunan ini mungkin ke depan kita jelaskan kembali ya, karena depan kita juga ada dan gen data interpolasi. Kemudian digital care model ini karena banyak yang menyebutkan identik dengan gen. Jadi mereka berbedanya di tampilan. Mana kata gen tadi berubah menjadi bentuk yang lebih mendekati. Ini lebih mendekati tampilan sebenarnya untuk berada di sini. Selain itu ditambahkan juga dengan informasi dari informasi lain untuk di kontur dan ada data musik. Ini data-data itu data yang mendukung data sekarang terhadap data elevasi itu sendiri. Kemudian ada digital statistik model. Digital statistik model atau konsep menggambarkan seluruh objek permukaan. Ini tidak hanya kalau dia dari daerah menggunakan permukaan medan, atau ini bisa dibilang sebagai permukaan cukup lahan, maka DSM ini menggambarkan lahan yang termasuk tambahkan vegetasi dan bangunan dari terus jembatan itu yang untuk data-data yang digital positif dari kalau diarahkan mungkin akan jelas adanya terlihat data positif model ini. Kalau mungkin akan adanya berbeda karena kita katakan secara umum yang dilakukan di dalam itu adalah data bentuk lahan atau medannya.
perbedaan dari proses model dan rem model ya. Kita lihat bahwa DSM ini memuat data-data mengenai bentuk dan vegetasi. Analisanya juga sebetulnya dikaitkan ya dengan penelitian kalian sendiri. Jadi biasanya kalau cara mengobat baterai, maka yang itu bisa digunakan untuk data-data yang membutuhkan penelitian dan harus kita DSM sendiri kalau di lautan saya menggunakan untuk deteksi benda-benda lain di laut, selama ada kapal perang, ada evakuasi kapal lawan. Kita menggunakan jadi penggunaannya tidak ada yang baik untuk dalam kali dengan analisa atau penelitian yang ada di luar. Kemudian dari DSM ini lain adalah dari produk yang biasanya sekarang digunakan yang digunakan itu bisa atau DSM dan menggunakan atau menggunakan alat dengan berbasis atau biasa kita dasar. Untuk wahananya biasanya wahana dia menggunakan saluran atau drone atau bisa juga menggunakan kalau udara. Jadi dari ini dia mereka yang lebih mendetail dari sebuah data digital model, karena data ini kan jangan sampai ke mendetail ya, kalau bangunan jendela pun terlihat. Dan penggunaan lidar ini menggunakan cara luas, jadi bahkan HP beberapa HP pun sudah ada lidar gitu. Beberapa iPhone sudah ada lidarnya. Intinya lidar ini memberi data atau feedback mengenai jarak tinggal untuk kekebalan dari karena ini akan kembali ke penggunaan kamera. Data bahkan sekarang ini ya data lidar sendiri menggunakan cara aktif kalau lidar jadi kita data yang digunakan oleh kalau desa itu menggunakan data aktif, jadi autopilotnya sebenarnya aktif menggunakan lidar untuk mendarat mobil lain sekarang dan untuk jalannya, jadi sangat aktif digunakan dan efektif untuk interaksinya cepat.
Nah, ini kemudian kita masuk proses ekstraksi data biometri dalam konteks pembentukan kebijakan. Jadi di sini bagaimana beberapa data ini mengakomodasi pengukuran biometri gitu. Pertama, pemetaan biometri metode akuisisi. Jadi metode mekanik mungkin tidak dijelaskan ya. Sekarang juga digunakan dalam konteks metode asistif. Jadi kita langsung ke kata saja. Di sini yang terlihat di layar pengukuran dengan prosedur atau pengumuman. Jadi tadi pakai dari yang orang disebut kan pertama itu ya tentu saja mau buat jalur ekosistem selanjutnya biasanya biasanya paralel dengan arah dari pantai. Jadi yang tidak lurus dengan pantainya. Hal ini berguna untuk mengetahui intinya apa namanya jalur dari pengukuran ini penting untuk pekerjaan dari paralel dari pantai. Yang dari untuk perinciannya mungkin saya bisa karena artinya pada umum metode relasi gitu. Karena perhitungan bertitik dari pengurusan itu dari ketinggian itu kita bisa relasi dalam menghasilkan cara untuk ini cara penggunaan SIM-nya kita nanti kalau batas beberapa secara konsep ya digunakan untuk penggunaan informasi kontur dari urusan input dan kedalaman input kedalaman dan diubah menjadi dan kalau itu kadang-kadang misalnya bukan kali klik menggunakan itu ada di kemudian ada pemetaan biometri metode optik. Pertama adalah menggunakan ini yang biometri menggunakan gaya ilustrasi. Jadi seperti sebelumnya diterangkan menggunakan gaya ilustrasi dan itu merupakan sumber data yang bisa dibilang baik untuk pemetaan biometri. Datanya dari sumber datanya itu lupa terus sekarang Kemenak pun pemerintah pun sudah menyediakan data biometri seluruh Indonesia. Data menyediakan ya ini tinggal kita olah untuk para yang jadi apa namanya perlahanan adalah bagaimana
ke dalam apa kalian terus buang karyanya gitu. Dosa itu merupakan faktor yang penting ya untuk menentukan data apa yang kalian pakai. Jadi kalau misalnya data itu akurasinya itu akan menggunakan kalau kita ke KPN atau dari apa namanya akurat penggunaan data bahkan nanti bisa kalian bandingkan dengan data misalnya ada yang memiliki data-data pedalaman kalian karena itu dia menggunakan beberapa kali menggunakan data DEM ini untuk pengukuran, tidak hanya pengukuran metri ya, saya gunakan untuk pengukuran lahan namanya seperti SRDM itu walaupun kita bisa apa namanya kita bisa ubah-ubah GI-nya atau kontur intervalnya kita bisa ubah, tetap saja kadang tidak representatif kan dalam area yang kecil. Masukan data sangat penting. Kita lanjut, jadi saya kasih contoh aja ya langsung ya. Adalah upaya perancangan pemetaan batimetri ya. Kalau tidak salah, jarak anakan ya, ya jarak anakan. Hanya ini data masukannya ini dari data DEM Indonesia yang di crop sesuai dengan daerah yang ingin dianalisis. Pemotongan ini kalau menggunakan data DEM ini bisa kita ubah ke data kontur ya, dari data kontur. Nah, di software itu ya beda-beda lah namanya. Kontur analisis atau apa ya, nanti tergantung dari software yang digunakan. Jadi ini bisa langsung diturunkan menjadi data kontur, bisa kita set jadinya atau kontur intervalnya berapa, kita akan langsung kita dapat tampilan bentuk kontur dari daerah tersebut. Yang tentu saja kita petakan, ini dengan sampai pemetaan. Kita petakan dan langsung kita langsung kita petakan atau kontur itu kedalaman ya, data kedalaman. Terus dari sisinya tentunya ini kalau sampai zat ini itu tidak memerlukan analisa yang terlalu banyak ya. Kita hanya mengubah data kontur menggunakan istilahnya satu data lah dari data saja kita ubah ke data kontur dengan kita petakan dan kita visualisasikan dan dapat data dalaman yang kita pakai dari yang kita buat saja di turunnya yang support data yang bisa pantai misalnya.
ya analisis lanjutannya sebetulnya kita menggunakan kita membuat sebuah model dari data tersebut. Jadi di sini kita lihat data dan itu divisualisasikan secara tiga dimensi, bisa dibilang data ini bukan data terrain model ya. Jadi data DEM itu yang sudah divisualisasikan jadi data terrain model, kemudian ditambahkan dengan data citra, ditempel dengan data citra sehingga menghasilkan tampilan yang mendekati dengan data aslinya. Kemudian dalam jalanannya kita bisa buat analisa mengenai kasus terus daerah apa namanya, daerah rawan tsunami atau daerah jangkauan tsunami buat pemodelan seperti ini. Kita masukkan nilai-nilai ketinggian air laut dan bisa kita tampilkan seperti ini. Sangat informatif, orang yang melihat tentu saja juga membayangkan dari apa namanya, dari penelitian yang nampaklah siapa kenapa ngukur ini. Maaf ya. Maaf izin minum karena agak kurang sehat terus. Jadi seperti itu ya, dari pemetaan menggunakan DEM itu menurut saya adalah data yang paling cepat untuk bisa menghasilkan data batimetri. Jadi kita bisa langsung download, kita bisa langsung olah, langsung jadikan data elevasi seperti itu. Kan kita tidak perlu ke lapangan, mungkin lapangan hanya untuk koreksi menghitung nilai errornya. Jadi data DEM ini merupakan itu paling mudah lah digunakan untuk berbagai hal. Seperti data-data sebelumnya seperti eco-sounding atau pengukuran secara mekanik, tentu saja untuk effort lebih ya, terutama eco-sounding yang harus kita ke lapangan, harus kita memperhatikan juga batas huruf dan kita level yang ada rata tinggi laut karena dia menggunakan radar. Tentu saja radar ini menembus air. Saya sudah melakukan perhitungan tersebut. Ini data adalah data pastinya tanpa ada pengaruh dari air. Memang makin dalam tentu saja datanya data dengan kepercayaan atau menurut hal yang lumrah karena ada nilai atenuasi yang sadar pun ada toleransi ke kedalaman, jadi nilai
bakal kepercayaan terhadap data itu bakal berkurang. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, jadi ada pemetaan batimetri multiprofit dengan menggunakan cara multispektral. Jadi batimetri dengan metode optik ini adalah menggunakan citra multispektral ya, jadi tidak seperti radar, kita menggunakan data dari turunan dari kita untuk mendapatkan nilai kedalaman atau nilai batimetri sendiri. Tidak langsung seperti yang tadi harus algoritma tersebut dalam ekstraksinya. Jadi sebagai contoh ini saya gunakan penelitian teman saya dulu di UNM. Dia mencari, mencoba untuk memetakan di daerahnya, menggunakan citra Whitburn. Untuk pemetaan batimetri menggunakan citra ini, seperti tadi yang saya bilang, mungkin sumber datanya itu penting. Pertama adalah pemilihan citra. Citra ini kuliah-kuliah jauh dapat bahwa hubungannya adalah dengan skala theta. Turunannya adalah luasan penelitian. Jadi pertama ditentukan adalah berapa luas daerah penelitian. Kemudian yang karena maka kalian akan bisa menentukan skala theta yang representatif, yang nantinya bisa dijadikan rujukan sebagai pemilihan citra. Jadi di sini menggunakan citra Whitburn. Kita lihat di diagram alir, saya langsung aplikasi diagram alir. Jadi dia menggunakan citra multispektral yang belum kita gunakan itu harus dikoreksi ya. Kita terbiasa ini sangat umum untuk mengoreksi jadi tadi ada citra Whitburn yang tidak langsung terkoreksi. Memang ada, tapi tetap untuk analisa kelautan, terutama kalau memang analisa daratan, mungkin terkadang kita ada citra yang bisa kita langsung gunakan, perlu dikoreksi. Tapi kalau untuk kelautan, biasanya memang kita harus ada koreksi karena ini ada 3 koreksi ya di sini, yaitu koreksi radiometrik atau metrik. Koreksi Anglin ini adalah koreksi riak ya, atau gelombang. Di gelombang itu tentunya gelombang air laut itu tidak rata, yang membuat terkadang membuat bukan nilai error ya, ada perubahan nilai pixel yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya seperti itu. Koreksi radiometrik dan geometrik itu sudah paham. Kemudian dari koreksi ini kita bisa olah tingkatnya dengan itu
penghilangan atau pemilihan daerah-daerah yang digunakan. Kalau itu sebenarnya adalah penghilangan daratannya. Jadi karena kita tidak menghitung daratannya, itu kita bisa masuk ya. Jadi kita gunakan yang jadi ada data dari bagian lautnya saja. Itu akan mendapat citra daerah kajian daerah lautnya. Jadi kita kehilangan kan kita prosesnya bisa jalankan. Kita tidak masing ini sebetulnya nilai klasifikasinya, maka nilai daratan itu nilai pisah daratan itu jauh berbeda ya dengan nilai pisah di laut itu. Nah kemudian di sini ada melakukan koreksi dan melakukan mancing. Kemudian baru kita gunakan algoritma ya. Algoritma ini ada kalau di kedalaman biasanya kita gunakan algoritma rasio buat oleh SAM atau algoritma Van Helmont-Shikder. Algoritma Van Helmont-Shikder ini biasanya disebut kebaruan ya di algoritma Ligena. Dan algoritma rasio ini adalah algoritma yang menggunakan namanya yang menggunakan rasio. Ada perbandingan dari dua gen atau dua saluran. Nah, citra dibandingkan secara rasio. Ya. Kita nanti dari rasio itu maka akan dapat kita bisa dapat menilai koefisien korelasi. Ya. Jadi kalau rumusnya mungkin saya nggak jelaskan detail karena nanti dikaitkannya ini sama penginderaan jauh ya. Mungkin penginderaan jauh di sana jauh mungkin dari algoritma STAM ini intinya adalah membandingkan dua saluran dua band yang akan menghasilkan nilai rasio. Kemudian itu dengan nilai rasio tentunya ada bentuk pemborokan nilai data sekali. Jadi kita dari nilai rasio itu akan mendapatkan regresi dari data itu. Nanti dari diagram regresi itu maka akan bisa diturunkan menjadi kesamaan linear. Jadi nanti ada nilai koefisien korelasinya dari kombinasi salurannya. Dari kombinasi saluran ini maka didapat nilai korelasi yang paling tinggi. Nilai korelasi yang paling tinggi tersebut akan dijadikan nilai koefisien yang untuk mengukur kedalaman. Jadi sebenarnya mirip ya dengan Ligena atau algoritma Van Helmont. Ya. Perbedaannya adalah di sini menggunakan rasio dan rumusnya berbeda. Sudah dari algoritmanya bisa kita dapat langsung kita dapat nilai batimetrinya. Ya, di sini batimetrinya itu dimutasikan atau perbaiki, disempurnakan juga dengan data lapangan. Ya, kalau dalam jauh atau dalam
Gantung data lapangan ini kita berfungsi dua ya. Pertama memang data penyempurna dari hasil pengolahan citra atau itu. Yang kedua adalah sebagai penghitungan error ya. Jadi karena data lapangan itu merupakan dianggap sebagai data yang paling benar. Jadi tergantung namanya Tuhan kalian ya, ada menggunakan data lapangan ini apakah kalian mencari sebuah data batimetri yang paling sempurna atau kalian ingin melihat error atau ya, akurasi dari sebuah model atau algoritma yang kalian buat. Jadi kalau di sini dia gunakan untuk menyempurnakan data batimetri. Jangan salah, jadi tergantung penggunaan. Tetap saja akan mengangkat data batimetri dari apa namanya analisis penelitian. Jadi data lapangan yang bisa gunakan untuk sempurna atau kalian bisa gunakan untuk error itu. Kemudian hubungannya di mana gitu. Jadi ya nanti kalian ini membuat sebuah perangkat gitu. Di diagram ada ini adalah upaya-upayanya adalah compiling datanya. Nah, dan apa namanya proses buatan model dan ini juga di tampil datanya juga itu yang perlu diperhatikan dalam pemetaan batimetri ya sebenarnya ini adalah masukannya. Jadi kita masukkan apakah sudah sesuai rangkum aja sesuai dengan luasan daerah ya, sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian apakah pemanfaatannya, terutama pemanfaatan yang memanfaatkan itu siapa, apakah kita gunakan sebagai analisa pembuatan infrastruktur atau kita gunakan sebagai perubahan dari partai, atau kita gunakan untuk apa namanya pemodelan arus laut. Tiap tujuan itu memiliki tujuan dan tiap area. Tiap area itu memiliki permintaan atau dari data itu yang berbeda. Secara garis besar, batimetri output itu ini kita menggunakan gunakan algoritma yang biasanya kalau vertikal itu pasti algoritma kedalamannya adalah menggunakan rasio atau membandingkan dua atau banyak dan dua atau lebih banyak saluran band di tersebut. Nanti akan menghasilkan rasio kedalaman, kemudian rasio kedalaman itu digunakan untuk atau untuk mendapatkan perbedaan Google atau cara menggunakan algoritma mungkin kalau digunakan di sini rata-rata jauh saya lebih menjelaskan ke diagram alurnya lebih kecil karena itu ya kekuatannya adalah karena kita menerjemahkan sebuah permasalahan
menjadi sebuah pola pikir untuk tuntutan berpikir. Itu banyak dan kita kan karena input nanti dalam output itu siapa pada output itu apakah dari ya mungkin untuk mungkin untuk hari ini ya saya hadir dulu ya mau dilanjutkan ke apa namanya materi berikutnya ada informasinya mungkin sampai sini aja untuk hari ini ya. Nah, juga minta maaf juga ini masih ada ini yang masih saya juga ada teman-teman yang menjadi pengawas dan menjadi koordinatornya kemudian dengan mereka untuk kuliah hari ini mungkin sampai bagi menteri juga mungkin yang ini nggak ada juga ya tugas saya perlu tugas ini juga kayak apa namanya jujur karena kalau kemarin ada beberapa tugasnya yang sudah bagus tapi baru ada satu dan dua tugas membaca mungkin saya perlu juga nilai bisa juga ambil dari tugas kemarin karena teman-teman membedakan ini orang anggotanya mengerjakan yang saja tapi dari yang saya baca juga saya tidak bisa nilai dalam pemikiran jadi sebenarnya saya mulai kemampuan teman-teman untuk mengurai jadi ketika bagaimana teman-teman bisa mengurai sebuah permasalahan dari sebuah pikir atau tentang berpikir itu dari itu adalah kemampuan saya untuk buat masalah jadi hal yang umum atau pola pikir seperti itu bisa dilakukan pemerintahan ini nanti di pertemuan keempat nanti pertemuan keempat pertemuan kelima atau pertemuan terakhir ada berarti yang tugasnya sederhana aja nanti tugas-tugas yang lain untuk saya kita semacam jurnal aja. Terima kasih teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan maaf ini kondisi nggak baik minggu ini pada terus langsung memberikan baru ya dan kita menjawab sama kemarin cerita dikit yang kita para dosen dan mengejar anggaran terus komunikasi guru dengan dosen di mana
Kayaknya nggak nanti telat memberikan surat ya, ya ada anggaran yang harus direvisi kemarin karena itu dari panik karena harus diupload saya kadang di 2 hari ini itu biasa karena Kak nggak tahu kurang ini ya jadi nggak bagus lah. Nah, ini teman-teman kalau kenanya itu udah diminta untuk mengisi ini nggak mengisi apa namanya kuesioner tentang kesiapan kuliah online dan online. Sudah Pak, sudah diberikan. Oh itu yang nanti siapa ya? Dari Pak Nurwedanya kan? Berarti sudah siap untuk kuliah lanjutan ini ya. Izin menginfokan Pak, untuk kuesionernya sendiri itu dari PA masing-masing mahasiswa itu juga disuruh ngisi. Terus untuk Pak Nureda sendiri itu beliau juga menanyakan untuk kesiapan online dan offline-nya secara chat aja Pak gitu. Oh berarti dari PA masing-masing. Iya Pak. Jadi rata-rata teman-teman ini masih online ya. Karena beberapa juga masih ada yang di luar Bali Pak, jadi kayak mendadak juga. Kalau kebanyakan kemarin di grup di dosen itu memang rata-rata pada masih online ya karena ya dia dari ini juga waktu nyepet itu banyak agak mendadak juga ini kita ini perusahaan itu untuk penguatan kita untuk memberikan rekomendasi ke universitas karena dari universitas sendiri memang mereka sudah mau offline jadi itu jadi kalau teman-teman yang belum benar teman dulu ya jadi nanti sekarang itu bahwa kita menginginkan online karena juga mahasiswa kita yang jadi mohon untuk teman-teman yang belum 94.5 apa sudah diserahkan ya linknya ya. Ini sudah kalau dari PA ya kita tahu juga menggunakan karena biasanya pelaporannya per di itu pelaporannya per antar pelajaran sama kuliah. Jadi ada saya lihat saya belum ada laporan dari ya dan juga takutnya menggunakannya kan ada beberapa pelajaran ini. Jadi kalau teman-teman belum ya kita ya hari ini ya nanti kalau ada kenalan di sekarang dan juga teman-teman kita ada yang sudah berikan untuk sekarang di industri ini harus offline kan latihan ya bagi untuk kepentingan kita bersama iya kalau itu oke teman-teman terima kasih ya selanjutnya
saya bikin dulu ya, waktu pemeriksaan dan apa jam 15 menit lah lebih dari kuliah itu untuk itu mengucapkan banyak maaf kalau pertama ada bicara dengan dalam itu yang perlu saya mari kita sekarang saya harus sebut dan harus ya maaf dengan ketemu. Oh ya ada pertanyaan dulu nggak? Ya, iya kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup fokuskan ya untuk hari ini, tanggal hari ini. Terima kasih teman-teman atas kedatangannya. Semoga semangat, jaga kesehatan, gitu. Ya. Kesehatan, makan selama berpuasa bagi teman-teman yang berpuasa. Untuk hari ini kembalikan waktu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.